وانشق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda hari kiamat, dan kita masih membahas tentang fitnah yang akan muncul di akhir zaman bagaikan ombak yang menerpa semua yang di depannya. Dan fitnah ini akan muncul dari timur, dan tepatnya di Irak. Dan dari Irak ini kedua tanduk syaitan terbit, sehingga malapetaka fitnah peperangan di antara kaum muslimin semuanya bermunculan dari timur. Dan dari akibat fitnah ini terbunuhlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagai pintu gerbangnya. Ketika Umar sudah tumbang, akhirnya pintu gerbang yang menutupi Islam dari fitnah ini sudah terbuka. Setelah itu akan datang fitnah yang sangat dahsyat, dan korban pertama kali dari fitnah itu adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sehingga Utsman bin Affan itu korban pertama dari fitnah ini. Dari pembunuhan Utsman, ketika Utsman terbunuh, akhirnya perpecahan kaum muslimin sejak itu sampai hari kiamat. Sehingga awal perpecahan itu disebabkan karena para sahabat berbeda pendapat dalam menyikapi pembunuhan Utsman. Terjadi perbedaan di kalangan sahabat sampai akhirnya nanti akan terjadi peperangan di kalangan sahabat. Perang Jamal, kemudian perang Siffin. Kemudian setelah perang Siffin ini nanti muncul Khawarij, kemudian muncul Syiah. Kemudian perpecahan di tubuh kaum muslimin terus dahsyat sampai hari kiamat. Dan awal mulanya adalah terbunuhnya Utsman bin Affan. Sehingga dari Utsman bin Affan ini terpecahlah kaum muslimin dan tidak bisa disatukan. Tidak bisa disatukan, fitnah semakin hari semakin dahsyat, sampai akhirnya nanti kembali lagi ketika Imam Mahdi memimpin sehingga Islam bisa disatukan kembali. Sehingga korban pertama dari fitnah ini adalah terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kemudian dari pembunuhan Utsman ini akhirnya para sahabat berbeda pendapat. Para sahabat berbeda pendapat karena Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, dan di antara pasukan Ali adalah para pembunuh Utsman. Yang masuk dalam barisan Ali itu adalah para pembunuh Utsman. Sehingga terjadi perbedaan cara menyikapi. Kalau Muawiyah, demikian juga para sahabat yang lain berpendapat untuk segera dikisos, sehingga para pembunuh Utsman harus segera dikisos. Sedangkan Ali bin Abi Thalib, beliau berpendapat ditunggu sampai kekuatan Islam itu bersatu, kepemimpinan itu tegak kokoh. Setelah itu nanti baru dipisahkan siapa yang ikut dalam pembunuhan Utsman. Setelah itu nanti baru dihukum. Akhirnya perbedaan ijtihadiyah terjadi di kalangan sahabat. Terjadi perbedaan, dan semuanya perbedaan pendapat ini masuk dalam kaidah hadis idza ijtahadal hakim. Jika ada seorang hakim yang berijtihad, kemudian ijtihadnya benar, maka mendapatkan 2 pahala. Dan jika ijtihad mereka salah,
maka mereka mendapatkan satu pahala dan dosanya diangkat. Sehingga perbedaan di kalangan sahabat ini walaupun terjadi pertumpahan darah, gara-gara perbedaan pendapat ini sampai terjadi perang, sampai bunuh-bunuhan, tetapi akidah Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir, mereka mengatakan semuanya tidak berdosa. Baik Ali bin Abi Thalib, demikian juga Muawiyah tidak ada yang berdosa. Demikian juga baik Aisyah tidak ada yang berdosa. Tetapi kita katakan jumhur ulama mengatakan bahwasanya pendapat Ali itu yang benar. Pendapat Ali itu yang benar, sehingga Ali mendapatkan 2 pahala dan tidak ada dosa ketika membunuh para sahabat yang lain. Sedangkan pendapat Muawiyah dan Aisyah, mereka mendapatkan 1 pahala dan mereka juga nggak berdosa. Mereka mendapatkan 1 pahala. Oleh itu kata Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan maka selayaknya bagi diri kita untuk tutup mulut dari mencela para sahabat. Walaupun mereka terjadi perbedaan sampai bunuh-bunuhan di antara mereka, tetapi akidah kita itu tetap kita memuji mereka. Jangan sampai kita mencela mereka, apalagi sampai menjuluki zalim, apalagi sampai menjuluki mereka dengan julukan-julukan yang keji. Mereka adalah para sahabat yang ijtihad mereka kalau benar, mereka mendapatkan 2 pahala. Kalau ijtihad mereka salah, mereka mendapatkan 1 pahala dan dosa mereka sudah diangkat. Dari perbedaan ini akhirnya nanti muncul 2 peperangan besar. Muncul peperangan besar di kalangan sahabat. Peperangan pertama dinamakan dengan perang Jamal. Jamal itu onta, karena perang itu standarnya adalah onta yang dinaiki oleh Aisyah. Selama ontanya masih berdiri, maka perangnya belum berakhir. Tetapi ketika onta yang dinaiki sama Aisyah itu jatuh, akhirnya perang itu berhenti. Sehingga karena standar perangnya itu adalah ontanya Aisyah, sehingga dinamakan dengan perangnya itu namanya perang Jamal. Dan ceritanya ini, perang Jamal itu ceritanya ketika Ali bin Abi Thalib itu diangkat menjadi khalifah, maka para sahabat yang di Madinah itu membaiat. Termasuk yang membaiat itu adalah Thalhah dan Zubair. Thalhah dan Zubair ikut membaiat. Setelah membaiat Ali bin Abi Thalib, Thalhah dan Zubair itu pergi umroh. Ceritanya itu pergi umroh ke Mekah. Kemudian di Mekah itu ketemu dengan Aisyah radhiyallahu anha. Karena pas lagi rame-ramenya di Madinah itu, Aisyah itu sedang di Mekah. Akhirnya ketika ketemu sama Aisyah, diceritakanlah cerita itu, cerita yang terjadi di Madinah, bahwasanya Utsman telah dibunuh, kemudian kaum muslimin terpecah jadi 2. Akhirnya Thalhah dan Zubair minta sama Aisyah untuk keluar kepada manusia sebagai ummahatul mukminin, ibu. Jadi digambarkan Aisyah itu kayak seorang ibu yang melihat 2 anaknya bertengkar. Bagaimana caranya? Caranya ibunya harus keluar mendamaikan. Akhirnya Zubair dan Thalhah itu minta sama Aisyah untuk mendamaikan. Karena bagaimanapun Aisyah itu istrinya Rasulullah SAW yang bisa mendamaikan. Akhirnya Aisyah terpanggil, tidak bisa tutup atau diam melihat kaum muslimin berpecah belah. Akhirnya Aisyah sama Zubair sama Thalhah dan beberapa pasukan yang ada di Mekah berangkat ke Basrah. Berangkat ke Basrah tujuannya apa? Untuk menyatukan 2 kabilah, 2 pasukan ini, pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Karena mereka terjadi perbedaan. Muawiyah tidak membaiat. Muawiyah tidak mau membaiat. Kenapa? Karena Muawiyah mengatakan kita akan membaiat Ali sebagai khalifah setelah kita kisos orang yang membunuh Utsman. Dan Muawiyah yakin, perhatikan ini ucapan saya ini, Muawiyah percaya bahwasanya orang yang layak menjadi khalifah setelah Utsman adalah Ali. Muawiyah tidak mungkin merebut itu, sehingga Muawiyah tidak ada niatan untuk menjadi pemimpin. Cuma Muawiyah itu hanya pengen mengkisos pembunuh Utsman, karena Muawiyah keluarganya Utsman. Sehingga pendapatnya Muawiyah itu pendapatnya kita akan membaiat Ali setelah kita sebagai keluarga Utsman menuntut darah para pembunuh dengan cara mengkisos. Kalau sudah dikisos, kita akan membaiat. Sedangkan pendapat Ali mengatakan tunggu,
jangan sekarang kisosnya. Kenapa? Karena Islam belum bersatu di bawah satu kepemimpinan. Kalau sudah membaiat Ali semuanya dan Islam itu satu, maka nanti Ali itu akan memilih siapa saja yang ikut membunuh Utsman. Setelah itu baru dikisos. Akhirnya ngirim surat kepada Muawiyah, tapi Muawiyah tetap tidak mau. Sehingga Ali bin Abi Thalib menganggap Muawiyah itu pemberontak. Dan hukum Islam itu namanya pemberontak itu dipenggal lehernya. Sehingga apa? Terjadilah perbedaan ini, dua pasukan ini. Maka Aisyah bersama Zubair dan Thalhah keluar. Ketika mereka itu keluar, kemudian berjalan, akhirnya mereka itu istirahat di sebuah tempat. Kejadiannya itu mereka istirahat di sebuah tempat. Akhirnya ketika istirahat itu di sebuah tempat namanya Hau'ab. Di sebuah tempat namanya Hau'ab. Akhirnya ketika istirahat itu ada anjing-anjing yang menggonggong ke tempat tidurnya Aisyah. Akhirnya Aisyah kaget, kok banyak sekali anjing yang menggonggong. Akhirnya Aisyah itu tanya kepada Thalhah dan Zubair, wahai Thalhah dan Zubair, ini tempatnya namanya apa? Akhirnya mereka mengatakan ini tempat namanya Hau'ab. Akhirnya Aisyah mengatakan, celaka, rupanya wanita istrinya Rasulullah yang dimaksud dengan hadisnya Rasul itu saya. Maka pendapat saya pulang, karena Rasulullah SAW telah mengatakan seperti itu, saya pulang. Akhirnya Thalhah dan Zubair mengatakan, wahai Aisyah, kita sudah tengah jalan ini, kalau kita pulang terus bagaimana kalau manusia berperang, pertumpahan darah nggak pernah selesai. Akhirnya tetap Aisyah setelah itu diajak tetap berjalan, sampai akhirnya ketika sudah sampai tempat, di tempat itulah nanti berhadapan dengan pasukan Ali bin Abi Thalib. Kemudian utusan dikirim, utusan Ali dikirim, utusan Muawiyah dikirim, utusan Aisyah dikirim. Terjadi diskusi. Semuanya tujuannya sama. Aisyah tujuannya adalah untuk mendamaikan, sedangkan Ali tujuannya sama juga. Kita akan mengumpulkan kaum muslimin di atas satu. Akhirnya apa? Delegasinya itu mereka mengatakan berarti tujuan kita sama. Kalau tujuan kita sama, ngapain kita bermusuhan? Akhirnya apa? Mereka berdamai. Ketika berdamai selesai, maka Ali bin Abi Thalib mengatakan kepada prajuritnya, saya besok mau pulang, saya tidak jadi berperang. Kenapa? Karena kita tujuannya sama. Aisyah juga mengatakan besok juga saya mau pulang, karena kita sama Ali nggak ada masalah. Akhirnya ketika sepakat semua dua kekuatan ini sepakat untuk berhenti dan akhirnya mereka pulang dan tidak berperang, maka para pembunuh Utsman itu khawatir, yang di pasukan Ali khawatir kalau seandainya kaum muslimin itu bersatu pasti mereka akan ketangkep. Akhirnya ketika malam hari, ini ceritanya, ketika malam hari itu mereka itu menyusup pasukan Ali yang membunuh Utsman. Yang ikut membunuh Utsman itu mereka menyusup di malam hari menyerang pasukan Aisyah dan menyerang pasukan Ali. Sehingga mereka itu menggunakan senjata itu. Ini orang-orang yang membunuh Utsman itu mereka kumpul di malam hari. Mereka sepakat kalau kita biarkan mereka berdamai, kita nanti akan dipenggal lehernya. Terus bagaimana caranya? Jangan kita biarkan mereka berdamai. Caranya bagaimana? Kita adu domba mereka. Sehingga dibagi dua pasukannya itu. Yang satu menyerang pasukan Aisyah, yang satu golongan menyerang pasukan Ali. Sehingga pasukan Ali mengatakan pasukan Aisyah itu berkhianat, kita sudah sepakat tapi malah kita diserang di malam hari. Pasukan Aisyah juga mengatakan pasukan Ali berkhianat, kita sudah sepakat malam hari kita diserang. Akhirnya pagi harinya tidak ada cara kecuali semuanya keluar dengan pasukan tempur mereka. Akhirnya apa? Terjadilah peperangan. Terjadi peperangan sampai Ali mendamaikan. Ali sampai mendamaikan, mengatakan, ya prajurit berhenti, kalau seperti ini nggak pernah selesai itu. Aisyah juga mengatakan berhenti, tapi nggak bisa karena sudah terjadi peperangan. Sampai akhirnya Ali itu ketemu anaknya, ketemu Hasan waktu itu, karena Hasan termasuk ikut. Kemudian memeluk putranya, kemudian nangis Ali bin Abi Thalib itu. Kemudian mengatakan kepada putranya, wahai putraku, benar apa yang kamu ucapkan sebelum kita berangkat. Ali dinasihati sama putranya, sama Hasan, wahai bapakku jangan keluar. Karena namanya kalau sudah keluar dua kekuatan bersatu, kita nggak tahu provokator itu di mana. Pasti banyak provokator yang akan menjadikan keruh suasana itu. Akhirnya kata Ali mengatakan, benar ucapan kowe anakku.
Tidak ada cara untuk menyelamatkan kita kecuali kita itu tidak usah keluar dari fitnah ini. Akhirnya terjadi peperangan demi peperangan, dan ngerinya di sini, perhatikan ini ceritanya ini, kan ini cerita versi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disebutkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Ketika pasukan Ali dan pasukan Aisyah itu berperang, maka provokator yang membunuh Utsman, mereka itu minggir semuanya ke belakang, sehingga pasukan ini sedang berperang, mereka semuanya minggir. Apa tujuannya? Membunuh Aisyah. Cuma nggak main-main mereka itu. Mereka tujuannya membunuh Aisyah. Akhirnya ketika melihat Aisyah itu naik di atas onta, akhirnya ontanya Aisyah itu diserang sama mereka. Sampai terlalu banyaknya anak panah, tombak yang mengarah ke tempatnya Aisyah, dinamakan hau'ab. Jadi namanya hau'ab, dinamakan dengan haudaj. Jadi kalau orang Arab zaman dahulu itu kan, onta itu kan di atasnya itu ada kayak andong lah, itu masih itu kayak tempat di atas bangunan kamar di atas onta. Itu biasanya kan untuk wanita. Nah, jadi seperti itu. Aisyah itu tinggal di situ. Saking banyaknya anak panah, demikian juga tombak yang mengarah ke tempatnya Aisyah, sampai ulama itu mengatakan sampai haudaj. Haudaj itu rumah yang ada di atas onta itu sampai kayak landak. Kayak landak. Kenapa? Saking banyaknya anak panah yang mengena. Jadi kena bangunannya itu, kayunya itu, sehingga sampai kayak landak. Ali bin Abi Thalib ketika melihat seperti ini, maka beliau mengutus beberapa prajurit pilihan, mengatakan, "Wahai prajuritku, kamu datang ke tempatnya Aisyah dan potong kaki untanya." Kenapa? Karena kalau tidak dipotong kakinya, Aisyah akan jadi korban. Supaya apa? Supaya selesai peperangan. Akhirnya pasukan Ali yang paling dekat sama Ali itu datang ke untanya Aisyah, kemudian dipotong kakinya sampai jatuh untanya. Akhirnya Aisyah ikut jatuh. Ketika Aisyah jatuh, maka orang mengira Aisyah sudah mati. Setelah itu peperangan selesai, kemudian setelah itu berdamai, selesai peperangan selesai karena untanya Aisyah sudah jatuh. Akhirnya setelah itu datanglah Ali bin Abi Thalib menengok bagaimana kondisi Aisyah. Ketika untanya sudah jatuh, kemudian diperhatikan Aisyah selamat. Akhirnya apa? Setelah itu Ali minta maaf. Setelah itu baru sadar. Ali mengatakan, "Wahai Aisyah, saya baru sadar. Dulu saya pernah mendengar Rasulullah SAW sebuah sabda, sekarang baru saya tahu sabda ini. Maka tidak ada jalan bagi saya kecuali engkau saya kembalikan ke tempat yang aman, wahai Aisyah. Sebagaimana nasihat Rasulullah SAW kepada saya." Dan waktu itu Rasulullah sudah mengatakan seperti itu. Akhirnya apa? Ali bin Abi Thalib mengumpulkan para prajurit. Setelah itu membawa Aisyah pulang ke Madinah. Membawa pulang ke Madinah, sampai akhirnya apa? Provokator yang di barisan Ali itu, mereka nggak terima. Kemudian mengatakan, "Wahai Ali, kenapa kita nggak menjadikan Aisyah sebagai tawanan perang? Kemudian kita jadikan budak." Maka Ali bin Abi Thalib marah, kemudian mengatakan, "Bagaimana mungkin kita menjadikan budak istrinya Rasulullah SAW, ibu kita sendiri? Dia adalah ibu kita, bagaimanapun kondisinya." Akhirnya apa? Ali mengatakan, "Jangan di antara kalian seorang pun yang mencaci maki Aisyah. Siapa yang mencaci maki Aisyah akan saya cambuk dia. Kenapa? Dia adalah ibu kita semuanya." Akhirnya Aisyah dibawa pulang ke Madinah, kemudian diberikan keamanan. Sampai di Madinah, Aisyah itu menyesal, sehingga setiap hari Aisyah itu menangis. Sampai beliau itu kalau ingat cerita perang Jamal ini, maka beliau itu menangis. Kenapa? Karena semuanya sudah ada sabdanya. Ada sebuah riwayat, beberapa riwayat yang ini kalau kita perhatikan riwayat ini, Masya Allah, Rasulullah SAW itu sudah menyebutkan sesuatu yang akan terjadi, dan waktu itu sahabat itu nggak ngeh. Tetapi ketika kejadian itu terjadi beneran, baru mereka itu sadar, oh rupanya dulu Rasulullah mengatakan seperti itu tuh untuk kejadian ini. Baru mereka itu sadar. Ada beberapa riwayat. Sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih hasan dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Ali bin Abi Thalib." Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian mengatakan, "Innahu sayakunu bainaka wa baina Aisyah amrun." Wahai Ali, ingat, nanti antara kamu dengan Aisyah akan terjadi perkara. Kamu nanti akan terjadi masalah kamu dengan Aisyah. Rasulullah mengatakan seperti itu sama Ali. Maka Ali mengatakan, "Ana ya Rasulullah,
wahai Rasulullah, benar saya yang nanti akan jadi masalah, punya masalah sama Aisyah? Maka Rasulullah mengatakan, iya, naam, benar, nanti kamu akan punya masalah dengan Aisyah. Maka setelah itu Ali mengatakan, fa'ana ashqahum ya Rasulullah, berarti kalau seperti itu saya orang yang paling celaka wahai Rasulullah, saya punya masalah dengan istri engkau wahai Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW mengatakan, la, bukan, engkau bukan orang yang celaka, bukan. Walakin idza kana dzalika, tapi wahai Ali, kalau itu terjadi nanti menimpa kamu itu perbedaan antara kamu dengan Aisyah, fardudha ila ma'maniha, maka tolong pulangkan Aisyah itu ke tempat amannya, pulangkan istri saya Aisyah ke tempat yang paling aman. Akhirnya ketika mereka seperti itu, akhirnya ketika Rasulullah mengatakan seperti ini, Ali sadar ketika sudah zamannya Ali. Rasulullah meninggal dunia zamannya Abu Bakar, Ali itu lupa hadis itu. Zamannya Umar, zamannya Utsman, Ali itu nggak sadar lagi, sudah lupa hadis itu. Tapi ketika terjadi perang Siffin, baru sadar Rasulullah SAW dulu pernah mengatakan seperti ini kepada saya. Akhirnya setelah itu apa? Aisyah dikembalikan ke Madinah, tempat yang paling aman bagi Aisyah. Ada juga sebuah riwayat yang menunjukkan tentang Hau'ab, tempat yang digonggongi sama anjing. Aisyah itu digonggongi sama anjing, tempat namanya Hau'ab. Itu pun banyak riwayat yang menyebutkan seperti itu. Ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Hakim, demikian juga oleh para ulama yang lainnya, dan dihasankan sanadnya oleh para ulama, yaitu dari jalan Tariq, dari jalannya Qais bin Abi Hazim. Dia mengatakan, lama balagot Aisyah radhiyallahu anha ba'da diyari Bani Amir, ketika Aisyah itu berjalan kemudian sampai ke sebuah kabilah namanya Bani Amir, nabahat alaihal kilab, maka datang anjing-anjing dan gonggongi Aisyah. Anjing itu gonggongi Aisyah. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, ayyama'in hadza, ini sumur apa namanya, tempat ini namanya apa? Maka mereka mengatakan Hau'ab, tempat ini namanya Hau'ab. Akhirnya beliau mengatakan, ma adzunnuni illa raji'atan, tidaklah saya berpendapat kecuali saya mau pulang, saya mau pulang saya itu. Faqala laha Zubair, maka Zubair mengatakan, la ba'du, wahai Aisyah, jangan sekarang, jangan sekarang, ini kita sudah tengah jalan itu. Taqaddami, kamu harus maju terus. Fayarakin nasu, supaya manusia melihat engkau, fayuslihullahu dzata bainihim, mudah-mudahan Allah itu menyatukan perpecahan di antara kaum muslimin dengan engkau wahai Aisyah. Akhirnya beliau mengatakan lagi, faqalat, beliau mengatakan, ma adzunnuni illa raji'ah, tidaklah saya berpendapat kecuali saya mau pulang. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya baru ingat terhadap sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, kaifa bi ihdakunna idza nabahat hakilabul Hau'ab, bagaimana kondisi salah seorang di antara kalian wahai istri-istriku jika nanti ada di antara kalian satu orang di antara kalian yang akan digonggongi oleh anjing-anjing Hau'ab. Dalam riwayat yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li nisaihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengumpulkan istri-istri beliau. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada istri-istri beliau, ayyatukunna sahibatul jamalil adib, siapa di antara kalian wahai istri-istriku yang dia nanti akan menunggang onta yang adbab. Adbab itu onta yang rambutnya itu tebal. Takhruju hatta tanbaha kilabul Hau'ab, yang nanti salah seorang di antara kalian itu akan naik onta keluar dari tempat tinggalnya sampai berhenti istirahat di sebuah tempat dan akan digonggongi anjing-anjing Hau'ab. Setelah itu Rasulullah mengatakan, yaqtulu an yaminihi wa an shimalihi qatla katsiratun, yuqtalu an yaminihi wa an shimalihi qatla katsiratun, yang nanti dari onta ini akan terbunuh dari samping kanannya dan kirinya orang-orang yang banyak bergelimpangan. Wa tanju min ba'du makadat, dan sedikit sekali orang yang selamat. Dan hadis ini yaitu hadis tentang masalah hadis Hau'ab, gonggongan anjing Hau'ab kepada istrinya Rasulullah itu. Ada ulama yang mengkritik seperti Imam Abu Bakar Ibnul Arabi dalam kitabnya Al-Awasim Minal Qawasim,
Beliau mengatakan semua riwayat yang menceritakan tentang anjing Hau'ab itu hadisnya lemah. Tetapi pendapat beliau dibantah sama Imam Al-Haythami, demikian juga Imam Ibnu Hajar, demikian juga Syalbani. Beliau mensahihkan hadis itu. Syalbani mensahihkan riwayat itu, demikian juga Imam Ibnu Hajar mengatakan sahih. Berarti menunjukkan apa? Hadis yang menceritakan tentang Hau'ab itu sahih. Berarti kalau kita perhatikan itu berarti menunjukkan bahwa Rasulullah itu sudah menceritakan terjadinya perang Jamal. Dalam hadisnya sudah menceritakan, tapi para sahabat waktu itu nggak ngeh. Ketika itu nggak ngeh, sadarnya ketika terjadi. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, intinya saya bacakan nanti ucapan beliau, bagus sekali. Intinya itu Aisyah keluar bukan untuk berperang. Ini yang perlu kita pahami, dan itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Aisyah itu keluar untuk mendamaikan. Tetapi ketika dua pasukan ini berkumpul, akhirnya banyak provokator. Setelah itu terjadilah peperangan tanpa disengaja, tanpa kesengajaan mereka. Mereka nggak punya niatan dari awal untuk berperang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah belum mengatakan, Inna Aisyah lam takhruj lil qital. Aisyah tidak keluar untuk berperang. Wa innama kharajat bi qasdil islahi bainal muslimin. Tetapi Aisyah itu keluar untuk mendamaikan dua pasukan kaum muslimin yang berperang. Wa dhannat anna fi khurujiha maslahatan lil muslimin. Dan Aisyah itu beranggapan dengan keluarnya dia kayak ibu yang mendamaikan dua anaknya yang bertikai, sehingga dengan keluarnya Aisyah itu ada maslahat bagi kaum muslimin. Thumma tabayyana laha fima ba'du anna tarkal khuruj kana aula. Tetapi ketika sampai di Hau'ab, di gonggongnya anjing, setelah itu dia baru sadar diamnya dia di Madinah dan di Mekah tidak keluar itu lebih baik daripada dia keluar. Fakanat idza dzakarat khurujuha tabki. Dan Aisyah itu kalau ingat cerita dia keluar sampai ke Basrah, beliau itu menangis. Hatta tabulla khimaruha, sampai jilbab beliau itu basah dengan tetesan air mata. Wa hakadza amatus sabiqin. Demikian juga kata Syekhul Islam, demikian juga para sahabat-sahabat yang awal yang ikut dalam peperangan ini, semuanya nadimun, semuanya menyesal. Alama dakhala fihi minal qital, ketika mereka itu masuk ikut campur dalam peperangan. Fanadima Tolhah menyesal. Wa Zubair, demikian juga Zubair menyesal. Wa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajmain, demikian juga Ali bin Abi Thalib menyesal semuanya. Walam yakun yaumal jamal li haula'i qasdun fil qital. Dan yang perlu kita yakini, para sahabat itu tidak punya niatan untuk berperang dalam perang Jamal ini. Walakin waqa'al iqtitalu bi ghairi ikhtiyarihim, tetapi peperangan itu terjadi tanpa pilihan mereka. Fa innahu lamma tarasala Aliyun wa Talhatu wa Zubair, tapi kejadiannya itu ketika mereka itu mengirim utusan delegasi, Ali mengirim delegasi, Talha dan Zubair juga mengirim delegasi, wa qasadul ittifaqa 'alal maslahati, dan semuanya sepakat untuk berdamai. Wa annahum idza tamakkanu talabu qatlata Utsman ahlal fitnah, dan mereka kalau sudah sepakat, mereka itu sudah berkumpul, akhirnya nanti mereka itu nanti akan mencari siapa yang membunuh Utsman dari orang-orang ahlul fitnah. Wa kana Ali ghairu radin bi qatli Utsman, dan Ali pun tidak ridha dengan pembunuhan Utsman bin Affan. Wala mu'inan alaihi, dan beliau itu tidak sama sekali tidak pernah membantu seorang pun untuk membunuh Utsman. Kama kana yahlif, sebagaimana sumpah beliau. Fayaqulu, beliau mengatakan dalam sumpah beliau, wallahi ma qataltu Utsman wala mala'tu ala qatlihi, demi Allah saya tidak ikut membunuh Utsman dan saya tidak ridha terhadap pembunuhan Utsman. Wa huwa sadiqul baru fi yaminihi, kata Syekhul Islam, dan Ali bin Abi Thalib itu orang yang jujur akan sumpahnya. Fa khasyiyal qatlatu ayyattafiqa Aliyun ma'hum, maka para pembunuh Utsman yang di pasukan Ali, mereka takut jika Ali dan Aisyah itu berdamai, maka nanti mereka akan ditangkap, kemudian nanti mereka akan dikisos. Fahamalu ala askari Talha wa Zubair, akhirnya mereka menyerang pasukannya Talha dan Zubair. Fadhanna Talha wa Zubair anna Aliyan hamal alihim, dan Talha dan Zubair mengira bahwasanya Ali yang menyerang mereka. Wa hamalu daf'an an anfusihim wa dhanna Aliyun annahum hamalu alihi, demikian juga mereka menyerang pasukan sendiri, pasukan Ali, dan Ali mengira bahwasanya Zubair dan Talha berkhianat.
fahamala daf'an an nafsihi, akhirnya apa? Setiap orang membela diri. Fawaqa'atil fitnatu bi ghairi ikhtiyarihim, akhirnya terjadilah peperangan tanpa disengaja. Wa Aisyatu raqibatun, dan Aisyah waktu itu masih naik di atas untanya. La qatalta wala amarta bil qital, dan Aisyah sama sekali nggak ikut campur masalah peperangan dan tidak mengisyaratkan, tidak menunjukkan orang untuk berperang. Wa hakadza dzakara ghairu wahidin min ahli al-ma'rifati bil akhbar, dan kisah ini yang saya sebutkan, kata Syekhul Islam, ini telah disebutkan sama para ulama-ulama Ahlussunnah yang faham masalah sejarah. Berarti kalau kita perhatikan itu terjadinya perang Jamal itu tanpa kesengajaan. Sedangkan cerita-cerita yang diceritakan dihembuskan sama Syiah bahwasanya Aisyah itu ikut dalam merebut kekuasaan Ali bin Abi Thalib maka ini cerita dusta. Itu cerita dusta, dan mereka memang menjadikan orang-orang Syiah itu menjadikan perang Jamal ini sebagai alat untuk mencaci maki Aisyah. Alat untuk mencaci maki Aisyah, seorang wanita yang rakus akan jabatan seperti bapaknya, itu kata mereka, seperti bapaknya itu Abu Bakar, sampai rela untuk keluar rumah merebut kekuasaan Ali. Bapaknya sudah merebut kekuasaan Ali, yaitu Abu Bakar, maka putrinya pun ikut merebut juga. Maka kita katakan tidak seperti itu. Yaitu versi akidah Ahlussunnah itu bahwasanya Aisyah tidak sengaja melakukan peperangan, dan setelah itu pun Aisyah itu menyesal. Demikian juga Tolha dan Zubair pun menyesal. Bahkan ada sebuah riwayat itu pernah suatu ketika Ali itu sedang bermain sama Zubair, sedang bermain gulat. Setelah itu Rasulullah SAW itu datang kemudian mengatakan, "Wahai Zubair, celaka, nanti kamu akan memerangi Ali dalam kondisi kamu itu keliru. Kamu itu keliru. Maka kalau terjadi peperangan itu, maka kamu pulang saja, mundur kamu itu." Akhirnya ketika terjadi peperangan itu diingatkan sama Ali, "Wahai sahabatku, kamu dulu ingat gak cerita ketika kita itu gulat?" Setelah itu datang Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah mengatakan, "Celaka kamu, nanti akan memerangi Ali dalam kondisi kamu itu keliru." Akhirnya diingat-ingat. Setelah itu dia mengatakan, "Oh iya, saya baru ingat itu sabda Rasulullah SAW." Setelah itu Ali mengatakan, "Kamu tahu nggak? Masih ingat nggak? Setelah itu nasihatnya Rasulullah apa?" Maka dia ingat-ingat lagi, "Iya, saya baru ingat nasihatnya Rasulullah, saya disuruh pulang." Akhirnya apa? "Saya baru sadar sekarang, maka saya mau pulang. Saya tinggalkan peperangan, jadi nggak jadi berperang." Tapi rupanya di tengah jalan dia itu diikuti sama orang-orang pasukan Ali yang termasuk ikut membunuh Utsman juga. Diikuti sampai di tengah jalan sendirian, maka sahabat ini ditikam sampai akhirnya meninggal dunia di tengah jalan. Berarti menunjukkan memang Rasulullah SAW itu sabdanya detail. Sabdanya Rasulullah SAW itu detail sekali. Dan para sahabat yang ikut dalam perang Jamal itu cuma sedikit. Nah, itu nanti akan kita ceritakan nanti ketika perang Siffin, kita ceritakan lebih detail lagi. Perang Siffin itu terjadi peperangan yang dahsyat di kalangan kaum muslimin. Sahabat masih ribuan yang hidup. Tapi kata para ulama, kata Imam Ahmad, tidak ada yang ikut fitnah ini kecuali 30 orang saja. Sahabat yang ikut perang cuma 30 orang. Lainnya kemana? Lainnya pada melarikan diri, karena para sahabat sadar itu fitnah. Itu fitnah. Maka ketika itu fitnah, maka para sahabat itu semuanya saling memaafkan. Sehingga tidak ada yang dikisos, tidak ada yang disuruh bayar denda. Kenapa? Karena semuanya terjadi karena fitnah. Oleh karena itu tidak ada namanya kisos, tidak ada namanya denda setelah selesai peperangan. Jika seandainya itu bukan perang fitnah, niscaya para sahabat akan mengkisos siapa yang membunuh orang muslim, kan hukumannya kisos. Tetapi kenapa tidak ada yang menghukum? Karena sahabat sepakat itu fitnah. Sepakat itu fitnah ya, dan yang terbaik namanya fitnah itu menjauh. Sebagaimana telah kita sampaikan sebuah riwayat, nanti akan terjadi fitnah. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan mendekati fitnah. Yang berjalan lebih baik daripada orang yang lari. Yaitu apa? Orang yang semakin dia itu menjauh dari fitnah, maka itu yang terbaik. Demikian juga para sahabat. Maka sahabat-sahabat yang nanti ikut dalam peperangan itu hampir semuanya menyesal. Semuanya menyesal. Mereka semuanya awalnya itu berpendapat itu adalah cara untuk mendamaikan kaum muslimin. Tetapi rupanya apa? Ijtihad mereka keliru, sampai akhirnya nanti mereka menyesal. Tetapi kita akidah Ahlussunnah, kita mengatakan mereka tidak berdosa. Nanti ketika perang Siffin itu, insya Allah akan kita sampaikan pertemuan berikutnya, itu nanti lebih detail lagi.
Sampai sahabat-sahabat yang ikut perang itu sebutkan sama Rasulullah itu, ini kamu nanti ketika perang sama Ali, nanti kamu terakhir yang kamu kerjakan itu kamu nanti minum air susu onta. Sampai nanti didetailkan sama Rasulullah SAW ceritanya itu. Tapi banyak sahabat yang lupa. Ingatnya nanti ketika sudah terjadi baru mereka itu sadar akan sabdanya Rasulullah SAW. Ya sebenarnya di sini nanti insya Allah kita lanjut lagi fitnah yang terjadi setelah ini, yaitu setelah perang Jamal, itu nanti perang Siffin, dan perang Siffin mengerikan sampai kaum muslimin yang meninggal dunia banyak sekali, sampai satu kuburan itu isinya 40 orang, saking banyaknya korban yang meninggal di kalangan kaum muslimin, dan itu semuanya sudah Allah takdirkan. Maka kita ahlu sunnah itu diam saja, tutup mulut kita untuk mencela dan mencaci maki para sahabat yang ikut dalam peperangan ini. Sampai di sini pembahasan kita. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.